Banyak pasien saya yang dari luar tuh kelihatan nampaknya tuh tenang dan sukses, tetapi ketika udah curhat itu, ternyata dia sedang berjuang secara emosional supaya tetap stabil. Ya berarti sebenarnya dia tuh rapuh secara mental, secara kesehatan mental. Tetapi karena dia tuh butuh dilihat orang lain tuh tetap stabil, dia memaksakan supaya kelihatan tetap positif. Ya, pasien tersebut biasanya mengalami languishing. Languishing itu secara mental sebenarnya itu tidak bergairah, tidak ada motivasi, lesu, tetapi memang tidak kelihatan depresi, tetapi juga tidak bahagia. Jadi datar aja sebenarnya. Ini karena memang dia tidak mampu mengekspresikan secara emosi apa yang ada di dalam jiwanya tersebut. Ya karena dia memaksakan yang positif tetap ada di dalam dirinya, namanya positif toxicity. Jadi dia malah berusaha mengabaikan emosi-emosi negatif yang sebenarnya ada, valid di dalam dirinya. Misalnya dia tuh sebenarnya kesepian, butuh teman bicara. Dia tuh terlalu penuh pikirannya dengan misalnya beban pekerjaan maupun beban emosi. Dia perlu menumpahkannya dengan misalnya aktivitas yang menyenangkan, hobi, tapi dia tidak mampu melakukan itu. Jadi cenderung berusaha menekankan aku harus tetap positif, aku harus tetap stabil. Ya malah kelihatan dari luar casingnya bagus, tetapi dalamnya sebenarnya sudah mulai panas. Misalnya kayak HP gitu ya. Ya ini biasanya karena memang terjebak dalam kehidupan modern ya, yang memang ada tuntutan dari pekerjaan, terus kemudian mengejar karir, mengejar uang. Tetapi uang yang dia dapat akhirnya juga dia putar berbolak-balik hanya untuk menemani kesepiannya. Jadi beli barang ini, beli barang itu. Sebenarnya dia tuh kesepian, butuh teman bicara, butuh teman main, butuh teman olahraga, butuh teman nongkrong. Tetapi akhirnya menemani dirinya dengan barang-barang yang unik, lucu kayak gitu. Ya, kondisi seperti itu namanya dark syndrome. Jadi semacam kayak apa lenggak-lenggoknya bebek itu yang kelihatan bagus tapi sebenarnya kakinya itu terseok-seok seperti itu. Ya, ini juga pengaruh dari teknologi karena terlalu banyak konsumsi informasi, diantaranya konten-konten receh. Itu yang menyebabkan namanya brain rot atau bisa juga disebut popcorn brain. Oh, apa otak popcorn. Jadi semacam mengkonsumsi berita-berita itu kayak ngunyah popcorn ya, sampai nggak kerasa tahu-tahu habis satu gede kayak gitu. Tetapi sebenarnya yang dimakan tuh junk food, yang dimakan itu konten-konten sampah yang membuat dirinya tuh makin tumpul, tidak bisa berpikir kritis. Akhirnya karena terlalu banyak yang dikonsumsi, termasuk informasi-informasi negatif yang sebenarnya tidak relevan dengan hidupnya, akhirnya dia saking banyaknya informasi masuk tidak bisa membedakan mana yang penting, mana yang kurang penting, dan mana yang tidak penting. Akhirnya hidupnya tidak berarah. Akhirnya dia pada satu titik nanti akan terjadi gangguan kecemasan maupun depresi. Karena tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh. Tidak bisa menikmati perjalanannya tersebut. Jadi ada baiknya bagi teman-teman yang mengalami gejala seperti itu, jadilah dirimu sendiri. Pertama memang kurangin informasi tadi. Jadi ada istilahnya tuh nggak pegang HP. Nikmati keseharian ngobrol dengan tetangga, dengan teman, aktivitas olahraga tanpa gadget misalnya ya. Kemudian dari situ nanti akan menemukan emosi-emosi baru yang sebenarnya valid. Tidak emosi-emosi palsu, hiperrealitas yang ada di HP-HP. Nampaknya ketawa sebentar, scroll. Akhirnya scroll-scroll terus sama seperti zombie. Sampai nggak tahu dia tuh nyari apa sebenarnya. Jadi matiin HP. Itu penting, matiin HP, dengarkan musik, olahraga, ngobrollah dengan teman-teman. Dan jujurlah pada dirimu sendiri bahwa kamu sedang tidak sehat secara mental. Tetapi jangan merasa tangguh, merasa kuat. Curahkan aja ke teman-teman. Teman-teman pun mungkin punya problem yang sama dengan kalian gitu loh ya. Dan ketika kalian sudah ketemu banyak teman, nanti akhirnya ketemu kehidupan nyata yang sebenarnya. Bahwa yang nyata itu ada di kehidupan ini, bukan di dalam kotak layar kaca ini. Ayo keluar, jadilah dirimu sendiri, hidup sekali, carilah kebahagiaan.